memang kadang-kadang hari ini gelap, tapi nanti dalam perjalanan ketemu itu. Oh ini solusinya ini ada saja yang orang memberi ide. Kan aku bilang tadi. Jadi nggak usah kalau 2021 kayak gini udah biasa. Abang tahu nggak yang dibuat ini Zoom ini? Sekarang aku mau presentasi nggak usah sibuk-sibuk aku ke sewa hotel, sewa ini, sewa segala macam. Tinggal aku kirim, kita meeting. Jadi ada dampak positifnya ada, tapi dampak negatif juga lebih banyak. Tapi intinya kan konteks sosialnya hilang. Kayak gini aku ketemunya cuma di sini, ya, sama kawan-kawan ketemunya cuma kan kontak ini kan sudah nggak bisa itu aja sih sebenarnya. Ya. Jadi 2021 ya harus tetap tahun harapan. Walaupun ada info aku dapat tadi pagi kawan-kawan. Ini ramalan cuaca ini di Januari ini itu luar biasa katanya kebanjiran dari sebagainya. Jadi itu harus siap-siap juga. Di Medan itu soal pernikahan atau perkawinan itu berjalan seperti biasa. Ya. Seperti biasa. Ini beda. Aku nanti jam 11 ini mau pergi ke tempat undangan keluarga sepupuku. Berapa orang kau undang? Kayak biasa aja, Bang. Kayak biasa aja, kenapa dibatasi? Aku udah batasi dulu, takut aku bilang, ya terserah, Bang. Kami biasa aja. Terus yang ditangkap itu pertama orang kaya, yang kedua ada tuh. Ada gitu ya. Ya, kalau orang kaya bisa di deren, itu atau ada musuh. Nah, ini aku mengingatkan satu lagi di 2020 bukan ya untuk yang akan datang. Hati-hati, kawan aku yang menulis buku Big Data cerita. Kalau kita sudah punya HP, itu kita udah hidup telanjang di muka orang lain. Oh iya. Siapa namanya kawanku juga itu. Nah, kemana kita pergi itu orang sudah tahu. Apa kita keluarkan semua orang sudah tahu. Jadi jangan menipu. Dan satu lagi yang namanya data digital itu jejaknya itu sangat berbahaya kalau kita bagi penipu. Kalau dulu kita masih bisa menipu, sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa. Orang dalam tempo setengah jam, ini kondisi begini, cari buka di mana-mana bisa muncul muka kita. Jadi apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita ucapkan, siapa kawan kita, kemana kita pernah pergi, itu semua telanjang di muka orang ramai. Kalau orang tahu teknologi, maka kita nggak usah menipu orang lagi lah. Berbahaya bagi yang para penipu. Itu yang aku tengok di abad 21 ini. Jai, ini info ya, itu nggak berlaku di Cina. Karena di Cina nggak pakai Google. Makanya Cina itu dari awal dia nggak mau tuh masuk Google ke dia. Ya. Makanya dia pakai WeChat, kemudian dia pakai Baidu. Jadi semua itu dia punya sendiri. Jadi dia tahu itu. Daripada dicuri orang dari datanya, dia sorry, nggak boleh. Kalau kita, coba sekarang buka aplikasi apapun. Ada izin untuk mengakses ini, mengakses kita, oke. Udahlah ke kamar mandi pun kita udah kepantau sama orang itu. Itu bedanya. Tapi itu satu kemajuan yang sulit untuk ditahan. Aku melihat bahwa sekarang kita proses yang kayak lagu Edit bilang, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Nah, itu juga menantang kita. Berarti kita tidak melakukan hal-hal yang memalukan, tidak melakukan hal-hal yang aib. Jadi kita berani jujur. Nah, cuman yang aku pikirkan adalah ketika kita sangat telanjang dan sangat transparan dan diri kita bukan diri kita lagi. Kalau orang bilang adalah everybody business is everybody business. Persoalan Bang Halis adalah persoalan aku juga. Persoalan aku adalah persoalan Madi juga. Dengan kata lain kita dengar itu. Dulu hanya rasa simpati yang kita sampaikan. Tapi sekarang kita udah di data kok. Tanggal sekian di mana kita udah tahu. Nah, tapi itu tantangan. Jadi bagaimana how to live with it? Bagaimana kita hidup bersama perubahan ini? Ini berat. Berat. Setuju. Aku hanya mengingatkan. Hati-hati bagi para penipu. Karena aku sendiri pernah terkejut. Karena di GPS malam-malam itu aku buka HP aku, ternyata kemana aku pergi satu hari itu jalurnya diketahui. Jalurnya diketahui, ditampilkannya. Ini kemarin sekian menit, semua diketahui. Nah, kalau itu sudah kejadian, kita hanya mengingatkan, jangan nokoh lagi lah. Jangan menipu lagi. Karena kita hidup telanjang, semua orang bisa tahu siapa kita. Semua jangan nggak akan tahunya orang, jangan cerita nggak tahu orang. Dengan pengenalan wajah, kita ini seorang bisa tandai kita. Nah, siapa sangka dulu untuk punya siaran radio aja, aku masih ingat aku PM3 CDD dulu, masih cerita itu pakai izin. Sekarang kita punya TV nggak pakai izin kan? Dan bagaimana kalau orang tahu siapa kita,
punya riwayat kita, punya digital kita, disebar kepada semua orang, itu kan nggak terbatas. Jumlah yang penerimanya nggak terbatas, apa yang mau disampaikan juga nggak terbatas, kalau muka dirubah aja pun nggak terbatas. Aku sedih kali dengan muka Trump itu. Waktu dia kalah itu, duduklah dia di kedai pakai kain sarung, menung gitu kan ya. Semua kan bisa diedit. Ya ada yang mengaku itu editan, Jadi- nggak semua bisa diedit. Tahu ya kau, Itu. tiap hari aku pagi-pagi aku dia telepon anakku. Dia Ya. bilang apa? Bapak tidur jam berapa malam? Jam 11. Apa? Jam 2 masih buka Facebooknya katanya. Ah, itu dia. Tahu dia. Tahu dia. Ya, online ya. Iya. Jadi Ya. aku bicara sama kau, teleponku sibuk. Ini orang tahu. Kau masih bangun ya? Ya. Masih bangun kau jam. Kau telepon sama siapa? Tahu semua orang. Nah, itulah dia. Jadi ruang privacy itu mulai dipersempit. Jadi sebenarnya kalau kita bilang, dulu orang bilang begini, kan gak ada yang lihat. Tuhan kan lihat. Rupanya Tuhan itu menunjukkan ke kita. Aku kasih contoh sedikit ya. Aku mewakilkan sekarang, bukan hanya aku saja yang melihat, tapi kawan-kawan kalian melihat apa yang kalian lakukan. Malah kita lebih takut kalau orang yang melihat apa yang kita lakukan yang nggak benar. Sekarang kan banyak orang begitu ada apa-apa dia bilang nggak ada yang lihat kok. Nah hari ini semua terlacak seperti bilang tadi. Sekarang yang lebih aneh lagi, bukan aneh lah ya, teknologi ya bang. Hari ini orang pasang CCTV itu modal 200.000 udah bisa pasang bang. Aku satu rumah aku pasang, orang murah banget kok. Jadi aku tahu di bawah pembantu aku lagi masak, lagi tidur atau lagi ngapain ke monitor. Jadi apapun kita bisa lihat. Nah, jadi teknologi itu kalau diadopt ya, memang memudahkan. Tapi kalau dibuat untuk yang nggak benar, jadi mudaratnya lebih banyak. Itu aja. Badi, ngomong-ngomong 2020. 2 minggu yang lalu wali kota sudah terpilih. Kapan dilantik? Dan kira-kira action apa yang menunggu wali kota Medan nih? Medan itu nanti sekitar bulan Februari. Lama lagi ya? Tapi kalau sekarang itu terjadi, Ahyar tidak mau menandatangani dan kemudian Ahyar itu menggugat ke MK. Sekarang? Nah, sekarang MK belum, ya, Ahyar belum menandatangani persetujuan bahwa si Bobi unggul. Nah, kemudian dia melapor ke MK membuktikan bahwa ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Bobi. Dan sampai sekarang MK belum memutuskan itu. Barangkali sekitar seminggu atau 2 minggu lagi nanti diputuskan MK. Apakah betul yang dikatakan si Ahyar atau tidak? Kalau tidak betul dikatakan Ahyar, berarti akan dilantiklah siapa namanya, si Bobi dan Aulia. Nah, 2020 ini menurut aku tinggalkanlah itu sudah. Kita ke depan. Dari yang kita bicarakan tadi bisa dirangkum sebenarnya bahwa tahun 2021 Medan ini bukan bagian dari Indonesia. Medan ini bagian dari dunia. Jadi apapun yang dibuat orang Medan, apapun yang ditipu orang Medan, apapun gaya seperti naga bonar dibuat orang Medan, itu akan tahu dunia. Artinya apa? Medan itu harus mulai dengan budaya baru. Budaya kehidupan baru, bukan hanya budaya baru di tengah pandemi COVID, tetapi budaya baru bagaimana menghadapi hidup yang normal dan benar. Lepas dari suasana-suasana tipu-tipu. Nah, itu ke depan. Nah, Medan sendiri ke depan oleh wali kota yang baru ini juga harus benar-benar lupakan semua apa yang dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan oleh wali kota sebelumnya. Kerjakanlah apa yang terbaik untuk Medan, dengan apa yang dijanjikan, lakukanlah itu untuk kesejahteraan warga Medan. Aku baru dengar itu mengenai bahwa Ahyar menggugat. Tidak smooth dong ini. Tetapi kan sudah ada tanggal penetapan. Tanggal sertijab itu kan sudah ada sebenarnya. Atau tanggal itu bisa diundur tuh. Ya direncanakan kan Februari. Direncanakan kan Februari itu kan direncanakan. Bukan dipastikan direncanakan. Okay. Hasil keputusan MK nanti akan memutuskan siapa yang disertijab itu nanti. Siapa yang dilantik nanti. Siapa yang dilantik, siapa yang dilantak ya? Nah, siapa yang lantak? Siapa yang lantak? Lah situ ya kan? Aku sedih nih lihat kondisi sekarang ini. Karena kalau si Bobi dilaporkan, itu kemungkinan kalau Ahyar dilantik, aku juga khawatir Ahyar dilantik. Karena orang udah ada ancaman sama Ahyar. Kalau kau dilantik, kau akan ditangkap. Nah, kalau Ahyar ditangkap gara-gara permasalahan sesuatu, kesalahan dia, maka yang akan naik Salman. Jadi wali kota. Apakah itu bisa dilantik atau kalau itu kan kondisinya kita nggak tahu nih sekarang. Dan udah pasti Bobi nggak akan mau kalau
kalau Salman yang jadi wali kota kan. Nah, ini kan jadi buah si malakama juga ini. Cuma aku ingat kalah bagi dua-dua lah, siapapun terserah. Bagi Bobby, bagi Ayar. Ingat, janji kalian itu terlalu banyak disampaikan sama orang. Terlalu banyak yang menurut aku tidak masuk akal untuk dijalankan. Itu janji ulok semua, janji kalian semua itu. Nah, sebagian besar coba mulai dari sekarang, kalian list janji kalian dulu. Janji yang datangnya dari pembusuk, janji datangnya dari pembisik, list dulu semua. Evaluasi dulu. Benar nggak janji ini bisa dikerjakan atau tidak? Evaluasi internal lah dulu. Kalau bisa dilaksanakan, mulai bagi. Mana prioritas, mana tidak. Dan kenapa? Karena nanti itu sepanjang tahun kita nggak ingin, wah kau dulu janji begini, kau dulu janji begini. Ulok ke mana? Itu yang kamu itu akan merusak kita. Akan merusak sistem apa namanya, pemerintahan itu. Kau dulu janji membayarkan uang sekolah, kau dulu janji begini, kau dulu janji begini. Kalau itu terusan, rakyat makin gondok. Kalau secara aura, kalau rakyat gondok, dalam pikirannya nggak enak, otaknya berpikir, mengeluarkan auranya negatif, dan itu berbahaya bagi kota Medan. Itu yang aku ingatkan. Karena apa namanya, gelombang elektromagnetik yang negatif itu kan bisa merusak kita. Itu yang tadi aku bilang, gangguan keseimbangan metafisik itu dia. Itu berbahaya bagi perkembangan. Makanya kita harus jujur, harus ikhlas, harus terbuka supaya tidak ada gangguan di metafisik tadi. Aku berharap itulah. Siapapun yang menang silakan yang menang lah. Cuman kalian evaluasi apa yang pernah dapat, jangan nipu lagi. Kita nggak ingin pemerintah ini adalah pemerintah penipu. Itu yang jelek kan orang Medan kok. Kenapa? Medan dipimpin oleh penipu. Medan dipimpin oleh janji-janji palsu. Kita nggak tahu siapapun, terserahlah. Tapi jangan kejadian seperti itu. Kenapa rakyat Medan mau dipimpin oleh penipu? Kenapa rakyat Medan terbuai oleh janji-janji palsu? Dan aku pikir itu perlu orangnya Kota Medan, orang Kota Medan tukang nipu kok bisa ditipu orang. Itu yang membuat kita rusak nanti. Kita kan banyak penipu orang Medan nih, tukang pelintirnya di sini. Buaya delinya di sini, tukang uloknya di sini, kan istilahnya begitu. Kalau ternyata tukang pelintir, buaya ulok, buaya itu semua ternyata dipimpin oleh seseorang yang bisa, berarti orang itu lebih ulok, lebih penipu, lebih selingkuh lagi. Dan itu merusak nama Medan. Itu yang aku nggak ingin, yang kebayangkan itu dia. Juga kadun pun ada. Itulah hikmah dari COVID tadi. Kajiannya, tengok Jaya tuh. Ngaji juga tinggi dia. Ngaji Jaya yang paling tinggi ini sekarang di antara kita nih. Dia sudah bicara metafisika apa segala semua kan. Kita kan masih dalam tahap-tahap normatif aja kan gitu. Dia udah tinggi kajinya nih. Ngeriau udah dekat. Itulah Bang, orang Kota Maksum tuh metafisikanya kuat. Karena pernah dulu kejadian ingat waktu mati lampu itu. Waktu mati lampu itu aku bilang di Medan ini aura negatifnya sangat luar biasa ini. Kenapa? Kalau mati lampu di Kota Maksum itu atau di Kota Medan tiba-tiba mati lampu, kimak lah. Nah, itu kan kalimat yang tidak benar sebetulnya. Tapi itu keluar serentak, keluar apa namanya ya? Keluar secara spontan dari semua mulut. Kalau semua mau mati, itu artinya munculkan gelombang elektromagnetik yang berbahaya. Bisa kembali menyerang dan bisa membentengi. Itu yang kita tidak boleh. Makanya berkatalah dengan baik itu ucapannya di situ supaya auranya tidak ada yang negatif. Jangan menipu itu supaya yang kita munculkan itu jangan yang negatif. Tapi kita tidak pernah menyadari. Makanya aku bilang itu gelombang metafisik. Keseimbangan metafisik kalau terganggu itu berbahaya sekali. Tengok aja beberapa kejadian. Aku selalu ceritakan itu. Gelombang metafisik yang kejadian Banda Aceh itu, tsunami Banda Aceh itu akibat keseimbangan metafisik. Kita lihat kemarin ini juga ada di Jawa sana, tiba-tiba ada tanah yang jatuh menimpa suatu pemukiman yang nggak masuk akal bisa melewati sungai, itu pasti gangguan metafisik. Kita lihat di Palu itu terjadi bencana yang 5 macam. Itu baru kejadian itu. Dari mulai banjirnya, gempanya, tsunami-nya, likuifaksinya, itu semua gangguan metafisik dan metafisik. Ini nggak pernah dihitung orang berapa luas bencana dan berapa dalamnya bencana. Aku percaya itu. Jadi gini, aku juga pernah membaca itu ya, yang namanya butterfly effect ya. The butterfly effect. Dia bilang begitu. Ketika tiba-tiba serentak itu kupu-kupu yang ada di Brasilia
tiba-tiba dia Ya. terbang sekaligus, itu Ya. pantai-pantai Amerika badai. Ya. Pak, Karena dia ada bergerak kupu-kupu ya. Kupu itu sayapnya rapuh kali tuh. Nah, itulah. Kok bisa menggoncang begitu? Ya. Itu yang kubayangkan 2021 itu bakal kejadian. Orang penipuan itu bakal muncul, akan dikembalikan, semua muncul lagi, semua dalam hati mengutuk, semua dalam hati memaki, maka Medan tetap akan gelap gulita ini. Bahaya Dan itu. tidak akan pernah maju. Jadi Itu yang paling berbahaya. jangan mencarut-marut lah. Jangan, kalau kita mencarut-carut, masih ada efeknya. Maka orang bilang, Ya. hati-hati bercakap, bisa jadi doa nanti. Itu dia. Aku begini barangkali. Aku apresiasi apa yang disampaikan Jaya ini tadi ya. Berkualitas atau semua. Tapi umumnya orang akan jadi pintar, orang akan bisa ngomong karena mantap itu. Makan tabungan. Sudah habis. Dia makin semangat dia ceritanya itu. Intinya itu mantap itu Pak. Barangkali makan tabungan tadi itu. Ya. Cuma Ya, Misalnya, gitu loh, Bang. Bang. bukan Ada ini, saran. Bang Alis, Hei, Bang Alis, Apa itu itu? kan kalau pendapat kita bisa keluarkan. ya. Cuman yang nggak boleh sekarang pendapatan. Kalau Oh, iya. pendapat bisa aja kita bagikan. Pendapatan harusnya masuk lah. Pendapatan, Jangan ya. pendapat keluar, pendapatan juga keluar. Itu yang kita jaga. Iya. Supaya nggak Jadi terjadi kalau- keseimbangan, Bang. Ya. Kalau Medan Jaya atau Bang Alis, Medan ini kan sebenarnya tahun 2021 ini kan tahun yang akan mengalami satu perubahan. Kenapa? Itu udah ada wali kota baru. Biasa kan kalau pemimpin baru itu kan banyak hal yang baru. Yang kita harap saja yang baru-baru itu semua sifatnya lebih konstruktif lah. Jadi kan orang kalau baru itu kan biasanya begitu. Lama-lama baru. Kalau baru kan ini sekarang mau implementasi janji-janji. Kalau sudah nikmat memimpin, nah, baru mikirin diri sendiri. Tapi paling tidak 2021 kita tunggulah. Ya. Dengan semoga juga tidak terlalu. Ini kan ngeri nih, fate of apa namanya? Si Jaya bilang tadi. Jadi kalau si Ahyar dilantik, dia ditangkap, aku nggak tahu. Berarti ada ancaman. Kan ngeri juga gitu kan. Kalau seandainya apa betul seperti itu, ya itu kan sudah menggunakan power ya yang kayak gitu. Jadi bahaya. Jadi kita doakan mudah-mudahan nggak terjadi konflik yang Keseimbangan yang terganggu dimanapun, Ya. itu akan mempengaruhi banyak hal. Jadi kalau ketidakseimbangan terjadi di Medan, itu juga berpengaruh kemana-mana. Nah, jadi kita ingin mengubah suasana. 2021 bagus. Tapi dari mana kita mulai? Kita tidak bisa mengubah masyarakat. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Maka mulailah dari diri sendiri. Ubahlah diri sendiri dulu. Mulai tindakan-tindakan yang positif lakukan. Berpikir positif. Tidak mencarut-marut. Ya, sehingga mudah-mudahan aura positif yang keluar dari kita itu menjalar. Ya, Aura ya. positif yang dipunyai oleh Bang Halis menjalar ke aku. Tadi kalimat dia membuka pertama itu membuat aku merasa bahwa aku harus tidak berhenti melakukan ini. Ya, Badi punya aura positif masuk. Kita saling bertukar aura positif. Maka yang ngobrol-ngobrol ini bukan hanya menyalurkan silang pendapat, tetapi juga adalah memberi aura positif masing-masing. Bagaimana? Paling tidak kita melihat apakah yang dibikin si hidrofon ini barangkali mudah juga. Aku udah terpikir, aku tidak suka tumbuhannya. Mungkin aku suka mendengar suara gemericik air yang mengalir. Mungkin aku suka begitu. Jadi banyak hal yang bisa kita tiru dari kawan-kawan kita. Jadi kembali ke diri sendiri, benahi lingkunganmu. Kalau orang bilang ada bahasa Inggrisnya itu Bang, let everybody sweep his own floor and then the world will be clean. Jadi kalau setiap orang membersihkan lantai dan rumahnya sendiri, maka dunia akan bersih. Jadi kembali ke diri kita sendiri. Ya. Ada pesan Bang Alis? Seperti apa yang kukatakan tadi itu ya sangat menarik ya barangkali. Aku tetap akan memotivasi kawan-kawan semua. Ayo kita sosong 2021 ini dengan karya yang lebih berprestasi lagi. Itu aja ya barangkali dari aku. Itulah yang kita harapkan. Pertama, jangan menyangka kita bisa menipu semua orang. Nggak bisa. Jangan itu kita harus sangat terbuka. Amati dulu mana yang bisa kita tipu. Gerakan kita, semua kita lakukan, diperbuat itu semua sudah ada. Semua sudah tahu. Itu teknologinya sangat murah sekali. Orang bisa tahu. Yang kedua,
Kalau jangan menipu orang. Yang ketiga, jangan mempengaruhi orang supaya tertipu. Dan yang menganggap kita mampu menipu orang. Dan jangan terkejut kalau semua tipuan kita akan kembali pada kita. Dan yang paling berbahaya, kalau semua tipuan terbuka, tipuan itu jangan dianggap itu akan lepas begitu saja. Karena tipuan itu akan membuat sumbatan pada titik tertentu, dan itu akan menggelembung bila semua tipuan itu terbongkar, dan itu akan menimbulkan kekacauan yang luar biasa. 2021 aku harap kekacauan yang kuprediksi akan terjadi besar, jangan terjadi. Karena kekacauan yang terjadi sekali ini, orang sudah tak berpikir lagi. Kalau aku buat ini aku bisa mati, kalau nggak aku buat aku mati, bagus mati aku sekarang lebih berarti. Sekali berarti, sesudah itu baru mati. Kan itu di Ponegoro deh, Khairil Anwar kan. Itu yang harus kita pikirkan. Karena aku duga 2021 sampai tutup PSBB, nggak sampai 1 bulan, setelah itu akan terjadi kejadian yang sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan bakal terjadi. Teringat lagu Aristophanes dalam naskah dramanya Lisistrata menyebutkan tentang kehidupan. Dia bilang, imbang berimbang adalah irama kehidupan, saling berlomba adalah irama kematian. Kita harapkan tahun 2021 ini tidak terlalu banyak masalah yang fatal di Medan. Kan ini baru pemilihan wali kota. Jadi kalau aku sih kayak tadi baru dapat info juga kalau misalnya ternyata ini masih si Ahyar belum bisa terima pula misalnya kemenangan Bobi. Ya ini kan harusnya jejak digital juga bisa membuktikan hal seperti itu. Kalau ini bisa mulus ya, jadi Februari bisa langsung pelantikan, jalan dengan mulus juga Medan, ada perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, itu kita harapkan sebenarnya. Kemudian berantisipasilah, think for the best, prepare for the worst gitu kan. Jadi kita selalu harus berpikir positif, berpikir yang bagus, ya tapi tetap harus ada persiapan juga terhadap hal-hal yang buruk yang bakal terjadi. Saya pikir keseimbangan itu, ya itu dia. Aku pikir itu. Jadi segala sesuatu di 2021 yang akan kita masuki, jangan harapkan dimulai oleh orang lain, mulai dari diri kita sendiri, dari rumah kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, lingkungan kita sendiri, mudah-mudahan terjadi melebar. Ya apalagi yang kita harapkan Bang, paling pembicaraan pagi ini cukup bagus, ilustrasi. Jadi sudah bisa kita ucapkan selamat tahun baru kepada kawan-kawan kita yang melihat acara ini, yang sudah memberi komen, sudah memberi menjadi viewers, subscribe. Mudah-mudahan acara ini bisa kita pertahankan terus dan dapat ide-ide yang bagus, pembicaraan bagus. Oke. Happy New Year, selamat tahun baru. Kita jumpa lain waktu. Selamat tahun baru 2021. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.